Bayangkan gelapnya kubur bukan karena dosa besar, tapi karena durhaka pada orang tua. Doa ibu terhenti, siksa pun dimulai. Di dunia ia membentak orang tuanya, di kubur ia dibentak siksaan. Durhaka tak berhenti di kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sejenak kita tenangkan hati. Kita semua sedang berlomba mengumpulkan bekal. Namun sering lupa bahwa perjalanan terdekat bukan menuju rumah, melainkan menuju liang kubur. Tempat yang sunyi, sempit dan gelap ketika semua gelar, harta dan kebanggaan dunia ditinggalkan. Di dunia seorang anak bisa merasa kuat. Suaranya tinggi saat berbicara pada orang tua. Wajahnya masam saat dinasihati, hatinya keras ketika doa ibu terucap dengan linangan air mata. Ia mengira semua akan berlalu, seolah umur panjang adalah jaminan, seolah kematian selalu punya waktu untuk menunggu. Ketika ruh sampai di tenggorokan, tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, "Maafkan aku ibu, maafkan aku ayah." Yang tersisa hanyalah penyesalan. Dan di antara amal yang paling berat hisabnya adalah sikap kita kepada orang tua. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka mereka. Siksa kubur bukan hanya bagi mereka yang melakukan dosa besar di mata manusia. Ada dosa yang tampak sepele, ucapan kasar, wajah cemberut, penolakan dengan nada tinggi, atau mengabaikan panggilan orang tua. Namun dosa inilah yang bisa menjadi sebab kubur menyempit, gelap dan penuh penyesalan. Maka sebelum kubur menjadi rumah kita, sebelum tanah menutupi tubuh kita, mari bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti atau justru durhaka tanpa disadari? Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima peringatan. Lalu apa siksa kubur yang menanti bagi anak yang durhaka? Durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, peran orang tua dikatakan sangat mulia. Anak yang durhaka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 23-24, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. Di antara siksa kubur yang dapat menimpa anak yang durhaka, para ulama menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kubur menjadi sempit dan menghimpit. Karena hatinya sempit saat hidup, keras kepada ayah dan ibu, maka Allah menjadikan kuburnya sempit hingga menghimpit tubuhnya. Tidak ada kelapangan dan tidak ada ketenangan di dalam kubur. Kedua, kubur dipenuhi kegelapan. Anak yang membuat hidup orang tuanya gelap oleh air mata dan kesedihan, terancam mendapatkan kubur yang gelap. Amal bakti yang seharusnya menjadi cahaya justru hilang karena durhaka. Yang ketiga, kesulitan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Anak durhaka sering tahu kebenaran tetapi menolaknya demi egonya sendiri. Di dalam kubur lisannya bisa terkunci, jawabannya kacau dan kebingungan. Itu menjadi awal siksa kubur untuk anak yang durhaka. Yang keempat, dipukul dan disiksa oleh malaikat. Dalam hadis sahih disebutkan adanya pukulan dengan alat dari besi bagi orang yang gagal menjawab dan bermaksiat. Ia menjerit namun tidak mati, dan siksa itu diulang-ulang terus-menerus.
Kelima, dibukakan pintu neraka dan diperlihatkan tempatnya. Anak yang durhaka diperlihatkan azab yang menantinya akibat dosanya, termasuk dosa durhaka. Penyesalan datang tetapi tidak dapat mengubah keadaan. Yang keenam, diperberat siksa karena doa orang tua yang terzalimi. Doa orang tua adalah doa mustajab. Jika doa itu keluar dari kezaliman anak, maka doa tersebut bisa menjadi sebab beratnya azab di dalam kubur. Durhaka tidak selalu berupa memukul atau mengusir. Nada bicara yang kasar, wajah yang masam, membantah dengan sombong, menunda-nunda perintah tanpa uzur, dan menyakiti hati orang tua. Semua itu termasuk bentuk durhaka yang sering diremehkan. Dan azab ini pun akan diterima bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama, tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab bagi anak durhaka yang pertama ialah tidak diterima salatnya oleh Allah. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang telah dikatakan Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci kedua orang tuanya yang tidak aniaya terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Ma'ruf. Yang kedua, segala amal ibadahnya terhapus. Azab lainnya adalah seluruh amal ibadahnya terhapus. Hal ini juga berlaku meski sang anak rajin beribadah. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, dosa-dosanya tidak diampuni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang durhaka kepada orang tua, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku akan mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang kelima, diharamkan mencium wanginya surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya untuk mencium wanginya surga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Maka sebelum kita dibaringkan sendirian di dalam kubur, mari bertanya pada diri kita, apakah ayah dan ibu ridho kepada kita atau justru terluka oleh sikap kita? Karena ridho mereka adalah keselamatan dan murka mereka adalah kehancuran di alam kubur nanti.